Bab 004. Pastikan istriku tetap aman, jangan biarkan wanita itu sampai melukai istriku barang sedikitpun. Setelah mengetik 62 pesan tersebut, Mahardika pun segera menekan tombol send ke nomor kontak anak buahnya. Baik, Tuan, tak butuh waktu lama. Anak buahnya langsung mengirim balasan pesan pada Mahardika. Mahardika meraih kunci mobilnya kemudian berlalu. Di kafe, Za nampak bingung dengan sikap Dokter Yuli yang sejak masih diam saja, padahal tadinya Za berpikir wanita itu akan memaki dirinya atau mungkin sampai menamparnya, karena dianggap telah merebut Mahardika dari wanita itu. Apa benar Anda adalah istrinya Tuan Mahardika? Setelah cukup lama terdiam akhirnya pertanyaan tersebut terlontar dari mulut Dokter Yuli. Za lantas mengangguk mengiyakan. Dokter Yuli mengulas senyum mendengarnya. Senyum yang terlihat menyedihkan di mata Za. Za masih diam saja, sadar jika Dokter Yuli masih ingin meneruskan kata-katanya. 2 tahun. Selama 2 tahun aku berjuang mendapatkan cinta Tuan Mahardika, tapi semua usahaku berakhir sia-sia. Sepertinya besarnya cintaku pada Tuan Mahardika kalah dengan jalan takdir, beliau memang tidak ditakdirkan untukku. Mungkin permintaanku sangat konyol, mengingat aku dan Tuan Mahardika tidak pernah menjalin hubungan apapun, lebih tepatnya Tuan Mahardika tidak pernah menoleh sedikitpun pada perasaanku. Tetapi, aku tetap ingin menyampaikan permintaan konyol ini pada Anda Dr. Zalifa Andira. Tolong jaga dan cintai orang yang paling aku sayang. Jangan sakiti hatinya. Dek. Za jadi bingung dalam bersikap. Entah ia harus marah atau prihatin pada wanita yang terang-terangan mengutarakan rasa sukanya terhadap sang suami. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Anda tidak perlu cemas, secepatnya saya akan mengubur perasaan cinta saya pada Tuan Mahardika. Sebelum beranjak, Dokter Yuli mengulurkan tangannya untuk bersalaman dan memberikan ucapan selamat atas pernikahan mereka. Za yang sempat terpaku akhirnya menyambut uluran tangan wanita yang mengaku mencintai suaminya itu. 63. 1. Za masih bengong di tempat duduknya, menatap punggung Dokter Yuli yang semakin menjauh darinya. Teringat akan sorot mata Dokter Yuli di saat mengutarakan perasaannya pada Mahardika, Za bisa melihat seberapa besar cinta wanita itu terhadap Mahardika. Tapi kenapa Mahardika tidak tertarik pada wanita itu, padahal Dokter Yuli juga cantik. Jika Mahardika memang lelaki buaya darat, bukankah Mahardika bisa menjadikan wanita itu sebagai salah satu koleksi wanitanya, lalu kenapa Mahardika tidak melakukan itu? Za jadi berpikir keras untuk hal yang satu ini. Sepertinya selama ini aku telah salah menilai Mas Dika. Batin Za. Sepertinya Mas Dika bukan lelaki buaya darat seperti yang aku kira. Lanjut batin Zalifa setelah cukup lama berpikir. Za kembali teringat akan perkataan Hilda kemarin, di mana gadis itu menyampaikan bahwa faktanya bukan hanya Dokter Yuli yang pernah ditolak oleh Mahardika tapi hampir semua wanita yang berusaha menarik perhatiannya diabaikan oleh Mahardika. Jika faktanya memang benar seperti itu, lalu apa sebenarnya alasan Mahardika sampai melakukan semua itu? Apa Mahardika mencintai seseorang sehingga tak mau menerima kehadiran wanita lain? Tetapi kenapa saat mereka kepergok keluarga Mahardika bersedia menikahinya padahal pria itu bisa kekeh menolak seperti apa yang telah dilakukannya kepada para wanita yang berusaha mendekatinya? Za kembali bertanya-tanya akan itu semua. Tak lama kemudian Za pun meninggalkan kafe hendak kembali ke rumah sakit, pasti suaminya sudah menunggu di tempat biasa. Seperti dugaannya, baru saja keluar dari pintu utama kafe, Za sudah melihat mobil Mahardika terparkir tak jauh dari gerbang rumah sakit. Za menghampiri Mahardika yang baru saja turun dari mobilnya. Maaf, sudah membuat Mas menunggu. Tutur Za. Gak apa-apa, sayang.
Mahardika memilih tidak bertanya tentang teman yang dimaksud oleh Za, karena faktanya ia tahu bahwa yang ditemui Za bukanlah temannya melainkan Dr. Yuli, wanita yang sudah 2 tahun terakhir selalu berusaha menarik perhatiannya, tapi sayangnya Mahardika sama sekali tidak merasa tertarik sedikitpun. "Ayo sayang, kita pulang," ajak Mahardika dan Za pun mengangguk mengiyakan. "Mas." Beberapa saat mobil merayap membelah jalanan ibu kota, Za terdengar berseru. "Lia, apa Mas tidak merasa tertarik sedikitpun pada Dr. Yuli?" Pertanyaan Za mampu menolehkan pandangan Mahardika padanya. "Kenapa menanyakan hal itu, balas Mahardika dengan nada lembut, tatapannya pun begitu teduh. "Cuma pengen tahu saja. Semua manusia berhak mencintai siapapun di dunia ini, tetapi orang yang dicintai pun berhak menolak jika tidak memiliki perasaan yang sama." Zalifa menyaksikan wajah Za nampak serius, Mahardika pun menjawabnya dengan jawaban serius. 64. "Tapi Dr. Yuli kan cantik, Mas." "Istrinya Mas juga nggak kalah cantik," balas Mahardika. "Aku serius Mas." "Mas juga serius? Memangnya siapa yang bilang Mas sedang bercanda?" "Za, Mas sama sekali tidak memiliki perasaan apapun pada Dr. Yuli. Jadi, Mas minta jangan pernah berpikir yang bukan-bukan, sayang," pinta Mahardika. Za mengangguk meski tidak merasa puas dengan jawaban suaminya. Karena, sebenarnya wanita itu ingin mendengar alasan mengapa sampai suaminya itu tidak memiliki perasaan terhadap Dr. Yuli ataupun wanita lain yang berusaha menarik perhatiannya. Apa karena mencintai wanita lain atau karena alasan apa, itu sebenarnya yang ingin diketahui oleh Zalifa. Setelah itu tak ada lagi obrolan di antara Mahardika dan Zalifa, keduanya terlihat sibuk dengan pemikirannya masing-masing hingga akhirnya mobil Mahardika tiba di depan gerbang rumah. Seperti sebelumnya, Mahardika harus turun dari mobilnya untuk membuka gerbang dan kembali lagi ke mobil setelahnya. Tanpa Mang Dodo sepertinya Mahardika lumayan kerepotan juga buka tutup gerbang sendiri. Za turun dari mobil lebih dulu, setelah mobil terparkir rapi di garasi. "Za." Seruan suaminya menolehkan pandangan Za kembali pada sang suami. "Lia, Mas. Minggu depan rencananya Mas ada acara bersama teman-teman kuliah Mas dulu, dan Mas ingin mengajak kamu. Kamu mau kan menemani Mas?" Za mengulas senyum dan mengangguk mengiyakan. "Baik, Mas." "Oh iya Za, apa Oma dan Om Abimanyu tahu jika sekarang kamu tinggal di Jakarta?" Yang dimaksud oleh Mahardika di sini adalah ibu dan kakak kandung dari Papa Rasya, sementara Mahardika sendiri merupakan anak dari sepupunya Mama Thalia, yakni Papa Okta. "Lia sudah, Mas. 3 hari yang lalu aku menghubungi Oma dan Om Abimanyu, aku bilang ke mereka kalau sekarang aku tinggal dan bekerja di Jakarta," jawab Za. Kini pasangan tersebut berjalan berdampingan masuk ke dalam rumah, di mana Mahardika merangkul pinggang sang istri. Malam ini Mahardika dan Za memutuskan delivery saja untuk menu makan malam mereka, mengingat keduanya sama-sama lelah setelah beraktivitas seharian dan rasanya mager turun ke dapur untuk memasak. Setelah makan malam dan juga mencuci piring bekas makan malam, Za kembali ke kamar sedangkan Mahardika sudah kembali ke kamar lebih dulu karena akan memeriksa file yang dikirimkan oleh asisten Bimo ke emailnya. Setibanya Za di kamar, secara bersamaan Mahardika baru saja meletakkan ponselnya di atas nakas samping tempat tidur, lalu beranjak ke sofa untuk menyaksikan saluran TV. Za pun ikut menempati sisi sofa kosong di samping Mahardika. Mahardika menyetel saluran TV yang menyajikan film romantik. Cerita seperti ini memang hanya ada di film-film. Lagian mana ada seseorang yang tetap mencintai cinta pertamanya sampai segitunya. Komentar Za di akhir film. 65. Dunia ini luas,
Sayang, tidak menutup kemungkinan di dunia nyata ada seseorang yang memiliki cinta setulus itu. Bisa jadi bukan hanya ada, tapi mungkin ada yang berhasil mendapatkan cinta pertamanya setelah sempat nyaris putus asa. Balas Mahardika. 2. Aku nggak yakin ada yang seperti ini di dunia nyata, Mas. Za masih kekeh dengan pendapatnya jika cinta sejati apalagi pada cinta pertama hanya ada di dunia fiktif, tak ada di dunia nyata. Mahardika mengulas senyum melihat istrinya kekeh dengan pendapatnya. Za bangkit dari duduknya, beranjak naik ke peraduan. Tak berselang lama, Mahardika mematikan saluran TV dan menyusul Za ke tempat tidur. Obrolan mereka tentang film yang baru saja ditonton berakhir begitu saja. Malam ini pasangan itu tidur tanpa adanya adegan seperti sebelumnya, mungkin karena Mahardika kasihan melihat Za yang terlihat sangat lelah. Biarlah malam ini Za beristirahat dengan tenang dan nyaman, tapi tidak untuk malam selanjutnya, begitu pikir Mahardika. Ya, karena malam selanjutnya Mahardika memastikan akan kembali mengarungi indahnya lautan percintaan bersama sang istri tercintanya itu. Keesokan paginya, plester di dahi Mas jangan sampai basah. Peringat Za saat ia baru saja kembali ke kamar usai menyiapkan sarapan, kepada Mahardika yang hendak berlalu menuju kamar mandi. Siap, Bu Dokter, balas Mahardika sambil mengulas senyum dan mengedip karen sebelah matanya. Terlihat genit di mata Za. Genit banget sih. Untung ganteng. Imbuh Za yang berpikir Mahardika pasti tidak akan mendengarnya, mengingat pria itu sudah menghilang di balik pintu kamar mandi. Tapi sepertinya fakta tidak sesuai dengan pemikiran Za, karena sesaat kemudian Mahardika terlihat menyembulkan kepalanya keluar. Kamu baru sadar kalau suami kamu ini ganteng. 66. 2. Mahardika kembali merapatkan pintu kamar mandi saat melihat Za mengerucutkan bibirnya kesal. Kalau perempuan sudah kesal bakal panjang urusannya, begitu pikir Mahardika yang tengah mengulum senyum melihat ekspresi menggemaskan istrinya. Selesai mandi dan juga bersiap, Mahardika serta Zalifa pun lanjut sarapan bersama, sebelum berangkat kerja. Mama dan Papa kapan pulang, Mas? Tanya Za, sepertinya wanita itu sudah merindukan mertuanya. Ya, mertua yang baik pasti akan dirindukan oleh menantunya. Mungkin 4 hari mendatang, sayang. Za pun akhirnya mengangguk paham dan kembali melanjutkan pergerakannya memasukkan suapan ke dalam mulutnya. Setelah selesai sarapan mereka pun berangkat. Seperti biasa, setelah mengantarkan Za ke rumah sakit Mahardika kembali melanjutkan perjalanannya menuju perusahaan. Setibanya di depan ruangan IGD, Zalifa menyaksikan perdebatan di antara seorang pria dan seorang wanita. Kenapa kamu tidak mengizinkanku bertemu dengan anakku, Mas? Dia itu anakku, darah dagingku. Anakmu kau bilang. Kalau memang kau menganggapnya anakmu, lalu kenapa kau pergi meninggalkannya? Kenapa dulu kau pergi meninggalkan kami tanpa rasa iba sedikitpun? Kau pergi di saat anak kita masih membutuhkan kasih sayangmu, kalau kau lupa. Aku memang bersalah Mas, tapi kamu juga tidak bisa bersikap seperti ini padaku, Mas. Ayolah Mas. Aku mohon izinkan aku bertemu dengan anak kita. Sekarang dia sedang sakit, anak kita pasti sangat membutuhkan aku. Ibu muda tersebut terus memohon di hadapan seorang pria yang disinyalir Za adalah mantan suaminya. Dulu Karni memang sangat membutuhkan kasih sayangmu, tapi sekarang tidak lagi. Sebaiknya kau pergi dari sini. Bukankah dulu kau tega meninggalkan kami tanpa perasaan, lalu kenapa sekarang kau kembali dengan alasan perasaan seorang ibu? Jangan menodai kesucian kasih sayang seorang ibu dengan keegoisanmu. Oh, maaf, Ibu. Bapak. Mohon untuk tidak berdebat di rumah sakit karena itu bisa mengganggu ketenangan dan kenyamanan pasien lainnya.
Dokter Kiki terlihat menghampiri keduanya dan meminta mantan pasangan suami istri tersebut untuk berhenti berdebat di sana. Sementara Za kembali melanjutkan langkahnya memasuki ruangan. Bukannya tidak ingin melerai perdebatan di antara keduanya, tapi saat ini Za justru kepikiran dengan perjanjian serta syarat yang diajukan oleh Mahardika jika ia ingin berpisah. Apa setelah ia mengandung dan melahirkan anaknya nanti Mahardika juga akan melakukan hal yang sama kepadanya, benar-benar menghalangi dirinya bertemu dengan darah dagingnya sendiri, mengingat tempo hari Mahardika mengatakan hal itu jika ia memang ingin berpisah. Di mana Za tak boleh lagi bertemu dengan buah hati mereka, menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak di tangan Mahardika selaku ayahnya. Apa aku sanggup berpisah dengan anakku? Apa aku sanggup menyerahkan sepenuhnya hak asuh anakku pada Mas Dika, nantinya? Batin Za. Membayangkannya saja sudah membuat dada Za terasa sesak, seakan ada batu besar yang mengganjal di saluran pernapasannya. 67. Apa aku batalkan saja perjanjianku dengan Mas Dika? Tapi Mas Dika tidak mencintaiku, bagaimana kami bisa hidup bersama selamanya tanpa adanya cinta? Lagi-lagi Za sibuk berbicara dalam hati, bahkan sapaan dari Suster Hilda tak disadari oleh wanita itu. 1. Apa kau yakin tidak memiliki perasaan apapun terhadap suamimu, Za? Tiba-tiba kalimat tersebut terlintas begitu saja di benak Zalifa. Bohong. Jika selama kebersamaan mereka hampir 3 minggu ini Za tidak merasakan perasaan yang berbeda terhadap Mahardika, mengingat Mahardika selalu bersikap lembut padanya, terlebih sentuhan pria itu ketika menjamah tubuhnya begitu lembut. Kalaupun aku memiliki perasaan terhadap Mas Dika, bagaimana jika Mas Dika justru mencintai wanita lain? Siapapun yang menikah dengan cara seperti ini pasti akan berpikir demikian, bukan? Begitu pula dengan Zalifa. Aku harus membicarakan masalah ini dengan Mas Dika. Pokoknya aku tidak mau berpisah dengan anakku, jika suatu hari aku mengandung anaknya Mas Dika, apapun yang terjadi. Sekalipun Mas Dika tidak mencintaiku, aku tetap ingin bersama anakku. Membayangkan ada di posisi wanita tadi, Za pasti tidak akan sanggup, hingga wanita itu memutuskan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Mahardika. Baru kali ini Za merasa tak sabar jam dinasnya berakhir agar ia bisa segera bertemu dengan sang suami. Apa Dokter Za berantem dengan Tuan Mahardika? Hilda bertanya-tanya dalam hati melihat sikap aneh Za. Apa Dokter Za baik-baik saja? Pertanyaan Hilda sekaligus membangunkan Zalifa dari lamunannya. Aku baik-baik saja. Jawab Za dengan seulas senyum di wajahnya. Syukurlah. Tadinya aku pikir Dokter Zalifa dan Tuan Ganteng berantem. Soalnya aku lihat Dokter Za seperti sedang kepikiran sesuatu. Hilda jadi tenang sekaligus merasa bersyukur karena ternyata dugaannya salah. Terima kasih sudah peduli padaku, Hilda. Di kota ini hanya kau temanku. Aku bersyukur, Tuhan mempertemukan aku dengan rekan kerja sekaligus teman sebaik dirimu. Ungkap Za dari lubuk hati terdalam dan itu membuat Hilda tersenyum mendengarnya. Sama-sama dokter, justru saya yang merasa bersyukur karena dokter mau berteman dengan saya. Sesaat kemudian, keduanya mulai disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Sekitar setengah jam berlalu, Za dikejutkan dengan kedatangan omanya bersama dengan salah seorang wanita berpakaian babysitter tengah menggendong seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Anak itu tak lain adalah keponakan Za, anak dari kakak sepupunya, Abil. Tolong periksa kondisi cucu saya, badannya panas sekali, dokter. Pinta Oma dengan wajah paniknya. Ada apa dengan Zaki, Oma? Tanya Za yang kini telah berdiri di hadapan Oma. Za. Semalam Zaki menangis ingin es krim, Oma yang merasa kasihan akhirnya memberikannya. Hiks. 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 Oma sudah menangis karena mencemaskan kondisi cucunya.
Oma tidak menyangka jika tindakannya yang memberikan es krim pada cucunya justru berakibat fatal seperti ini. Oma tenang. Dokter sedang memeriksa kondisi Zaki, semoga Zaki hanya demam biasa. Za berusaha menenangkan ornanya itu. Apa Mas Abil tahu kalau Zaki dilarikan ke rumah sakit? 68. Oma mengangguk. Oma sudah menghubungi Masmu, dan sekarang Mas Abil sedang dalam perjalanan ke sini. Jawab Oma. Di usianya yang sudah lebih dari 70 tahun, Oma masih terlihat bugar, mungkin karena wanita itu rajin mengikuti senam lansia. Om sama tante kamu sedang berada di luar negeri, ada urusan pekerjaan. Sudah hampir sebulan mereka di Singapura. Jawab Oma di saat Za menanyakan keberadaan Papa Abimanyu dan Mama Livia. Jika Papa Abimanyu dan Mama Livia tahu cucunya masuk rumah sakit, keduanya pasti langsung kembali ke tanah air saat ini juga. Bagaimana kondisi keponakan saya, dokter? Za bertanya pada rekan sejawatnya yang memeriksa kondisi Zaki. Menurut hasil pemeriksaan sementara, sepertinya pasien mengalami tonsilitis hingga menyebabkan pasien demam tinggi. Pasien disarankan opname untuk memastikan apakah hanya mengalami tonsilitis atau ada penyebab lain yang menyebabkan pasien mengalami demam tinggi. Jelas rekan sejawat Za setelah memeriksa kondisi Zaki. Baik, terima kasih dok. Sama-sama, Dokter Za. Dokter wanita yang usianya sekitar 5 tahun di atas usia Za tersebut lantas meminta perawat untuk memasang selang infus pada pasien. Persennya ya sayang-sayangku. Ramaikan cerita Mahardika dan Za dengan komentar. Jangan lupa vote-en kalian. Gedea, 69. 3. Oh iya Dokter Za, saya akan merujuk pasien pada dokter spesialis anak, biar dokter spesialis yang akan menyarankan uji lab apa saja yang akan dilakukan pada pasien. Lanjut rekannya tersebut sebelum pamit pada Zalifa. Baik, dokter. Za, apa itu tonsilitis? Apa penyakit itu sangat berbahaya? Oma semakin cemas. Oma, tonsilitis itu adalah peradangan pada tonsil atau amandel, yang merupakan kelenjar limfoid yang terletak di belakang tenggorokan. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Tonsilitis biasanya menyebabkan sakit pada tenggorokan bahkan bisa membuat penderitanya mengalami demam tinggi, semua tergantung daya tahan tubuh penderitanya. Bisa jadi Zaki mengalami penyakit ini karena efek dari es krim yang dikonsumsi Zaki semalam. Tapi Oma tidak perlu terlalu cemas, karena dokter sudah memberikan antibiotik yang diperlukan Zaki. Untuk perawatan opname dan pemeriksaan lab sendiri, semua itu untuk memastikan jika Zaki tidak mengalami penyakit lainnya. Sebaiknya kita sama-sama berdoa agar Zaki tidak sampai menderita penyakit yang lainnya, Oma. Mendengar penjelasan Za, Oma bisa sedikit bernapas lega. Tak lama kemudian seorang pria tampan dengan setelan jas berwarna hitam serta kacamata hitam yang bertengger pada hidung mancungnya, tiba di rumah sakit. Permisi Nona, apa ada pasien anak-anak yang bernama Zaki Muarif masuk di IGD pagi tadi? Pria itu bertanya pada seorang petugas di meja informasi. Benar Tuan, dan saat ini pasien sedang ditangani oleh dokter. Petugas informasi lantas menunjukkan ruangan di mana letak bed pasien yang ditempati oleh Zaki. Terima kasih, dengan langkah lebarnya, Abil berjalan ke arah bed putranya, di mana saat ini terlihat Oma sedang duduk di kursi samping bed pasien. 1. Apa yang terjadi Oma? Kenapa Zaki bisa tiba-tiba demam Oma? Lalu, apa kata dokter? Baru saja tiba di hadapan Oma, ayah satu anak tersebut sudah memberondong Oma dengan begitu banyak pertanyaan, saking cemasnya pada kondisi putranya. Maafkan Oma, Abil. Melihat Oma menangis Abil pun tak tega melihatnya. Lagi pula ia tahu betul bagaimana rasa sayang Omanya tersebut kepada putranya.
Semalam Zaki terus merengek meminta es krim, Oma jadi nggak tega melihatnya. Imbu Oma dengan perasaan bersalahnya. Abil menghela napas panjang mendengarnya. Lah sudah menduga hal itu, Oma pasti diam-diam memberikan semua yang diinginkan oleh putranya itu. Lain kali lebih baik Zaki menangis, ketimbang harus melihatnya sakit seperti ini, Oma. Obrolan Abil dan Oma berakhir menyadari Zaki bangun dari tidurnya. Maafin Zaki, Pah. Maaf karena Zaki bandel, nggak dengerin nasihat Papa. Setiap kali putranya itu mengutarakan permintaan maaf usai melakukan kesalahan, pasti mampu meluluhkan hati Abil. 70. Papa marah ya sama Zaki? Tanya bocah itu melihat ayahnya masih diam saja. Enggak sayang, Papa enggak marah kok sama Zaki. Jawab Abil yang kini telah duduk di tepi tempat tidur putranya. Tapi Papa minta sama Zaki untuk tidak mengulanginya lagi. Dan, jika Papa melarang Zaki melakukan sesuatu pasti Papa punya alasannya, sayang. Sama seperti semalam Papa melarang Zaki menakan es krim, Papa melakukan itu karena Papa nggak mau sampai Zaki jatuh sakit. Abil mencoba memberi pengertian pada putranya itu. Lia Pah. Zaki minta maaf ya Pah. Kata bocah berusia 5 tahun tersebut. Hingga usianya genap 5 tahun, Zaki belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Tapi untungnya Opa dan Oma serta eyangnya mencurahkan kasih sayang yang lebih dari cukup sehingga Zaki tidak kekurangan kasih sayang. Namun, sebesar apapun kasih sayang dari ayah, Opa, Oma dan juga eyangnya, di relung hati terdalam bocah itu tetap ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang ibu. Ibu kandung Zaki menghembuskan napas terakhirnya beberapa saat setelah melahirkan Zaki ke dunia ini akibat penyakit kompilasi yang dideritanya sejak mengandung Zaki. Sejak saat itu pula Abil hanya fokus bekerja dan mengurus putra semata wayangnya tersebut. Eyang, merupakan panggilan Zaki pada ornanya Abil. 2. Mas Abil. Za yang baru saja keluar dari ruangan tindakan guna menangani pasien yang mengalami kecelakaan, menghampiri kakak sepupunya itu. Kamu bekerja di rumah sakit ini, Za. Abil cukup terkejut melihat keberadaan adik sepupunya itu. Pasalnya, setahu Abil, Zalifa dan keluarganya berdomisili di kota Surabaya dan ia pun tak tahu jika Za sudah pindah ke Jakarta. Ya, saking sibuknya pria itu dengan urusan kerjaan, baik Oma dan juga kedua orang tuanya belum sempat menyampaikan berita tentang kepindahan Za ke Jakarta kepada Abil. Lia Mas. Oh iya Mas, dokter sudah merujuk Zaki ke dokter spesialis anak untuk penanganan lebih lanjut serta pemeriksaan lab. Sebentar lagi dokter spesialis anak akan ke sini untuk memeriksa kondisi Zaki. Beritahu Za sesuai dengan penjelasan dari rekannya yang menangani Zaki. Abil mengangguk paham. Selamat siang. Dokter yang tadi memeriksa kondisi Zaki datang menghampiri bersama dengan seorang dokter lainnya. Selamat siang, Dok. Balas Za dan juga Oma serta Abil nyaris bersamaan. Za berusaha bersikap biasa saja seolah obrolan antara ia dan Dokter Yuli kemarin tidak terjadi. Begitupun dengan Dokter Yuli. Keduanya sama-sama bersikap profesional. Permisi Tuan. Nyonya. Sebelumnya perkenalkan saya Dokter Yuli Sep. Anak. Sebelum melakukan tugasnya memeriksa kondisi Zaki, terlebih dahulu Dokter Yuli memperkenalkan diri dengan senyum ramahnya, suatu kebiasaan yang diwajibkan oleh pihak rumah sakit kepada semua dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut, jika pasien tidak dalam kondisi kritis tentunya. Karena, tidak mungkin jika pasien dalam kondisi kritis tim medis masih sempat memperkenalkan diri, pada pasien kecelakaan contohnya, tidak mungkin tim dokter masih sempat memperkenalkan diri di saat kondisi pasien memerlukan penanganan secepatnya. Abil menanggapi perkenalkan diri Dokter Yuli dengan anggukan sekilas,
sebelum sesaat kemudian memberikan ruang bagi Dr. Yuli untuk melaksanakan tugasnya. 1. 71. Guna meyakinkan diagnosa, pasien harus melewati beberapa pemeriksaan lab, Tuan. Dan untuk itu pasien disarankan untuk opname hingga beberapa hari ke depan. Jelas Dr. Yuli kepada keluarga pasien. Baik, dok. Jawab Abil selaku ayah dari pasien. Anak ganteng. Lain kali nggak boleh mengkonsumsi yang dingin-dingin ya. Yuli menul gemas dagu Zaki. Baik, Bu Dokter. Jawab Zaki patuh. Tak ada respon berlebihan dari Abil melihat interaksi antara Dr. Yuli dan putranya. Pria itu menganggap hal itu wajar dilakukan oleh dokter anak agar pasiennya yang rata-rata berasal dari kalangan anak-anak merasa nyaman. Anak pintar. Dr. Yuli mengusap lembut puncak kepala Zaki, tindakan yang selalu dilakukan oleh Dr. Yuli pada pasiennya. Iya, Dr. Yuli merupakan spesialis anak, maka wajar ia mengusap lembut kepala pasien yang semuanya anak-anak, berbeda lagi dengan Za yang merupakan dokter umum yang pasiennya berasal dari berbagai kalangan, dari anak-anak hingga dewasa, maka tak mungkin Za mengelus kepala pasiennya, bukan? Yang ada Mahardika bisa mengamuk dan mencabut izin Zalifa untuk tetap bekerja. 1. Sebentar lagi petugas lab akan tiba guna mengambil sampel darah pasien. Dr. Yuli sedikit menambahkan setelah membubuhi beberapa tulisan pada reka medik pasien. Setelahnya, Dr. Yuli beralih pada dokter yang bertugas ILGD, dokter yang merujuk pasien kepadanya selaku dokter spesialis. Oh, untuk saat ini pasien boleh dipindahkan ke kamar perawatan, dok. Kata Dr. Yuli. Baik, dokter. Baik tuan, kalau begitu saya permisi. Nanti, setelah hasil pemeriksaan lab sudah keluar saya akan mengunjungi pasien di kamar perawatan. Jelas Dr. Yuli sebelum pamit undur diri. Jangan lupa vote sama. Ya. Biar aku semangat crazy upsiku. 72. 4. Usai beraktivitas hampir seharian akhirnya jam dinas Za untuk hari ini berakhir juga. La yang sudah tidak sabar bertemu dengan Mahardika lantas bersiap dan meraih sling bag miliknya kemudian berlalu. Dokter Za mau langsung pulang? Tanya Hilda yang menyusul langkah Zalifa. Lia, ada urusan penting soalnya. Balas Za. Ya. Pembicaraannya nanti bersama Mahardika dianggap Za sangatlah penting karena itu menyangkut masa depan ia dan calon anaknya nanti. See you tomorrow, Hilda sayang. Kata Za saat mereka berpisah di depan gedung rumah sakit. Za berlalu menuju mobil Mahardika, sementara Hilda lanjut berjalan ke arah parkiran kendaraan roda 2. Entah apa yang ada di pikiran Za kini hingga setibanya di mobil, wanita itu hanya diam saja. Keberanian akan niat dan rencananya untuk membahas tentang masalah yang menurutnya sangat penting tersebut lenyap seketika. Ada apa, sayang? Tanya Mahardika yang menangkap sikap berbeda dari istrinya itu. Gak apa-apa kok, Mas. Kenapa kamu malah mengatakan gak ada apa-apa sih, Za? Bukannya tadi kamu mau ngomong serius sama Mas Dika? Ark. Bego banget sih kamu, Za. Za merutuki mulutnya yang tidak sejalan dengan kata hatinya. Tentunya Mahardika tidak percaya begitu saja, hingga pria itu tak kunjung menghidupkan mesin mobilnya. Za menolehkan pandangan pada Mahardika ketika menyadari mobil belum bergerak sama sekali, bahkan mesinnya pun belum dihidupkan. Mas merasa ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan, atau itu hanya perasaan Mas saja, sayang? Dek. Za bengong menatap pada Dika, ternyata suaminya itu cukup peka dengan sikap dan perasaannya. Mas sayang gak sama aku. Setelah cukup lama mendalami tatapan Mahardika, pertanyaan tersebut seakan terucap begitu saja dari mulut Za.
Tidak ada seorang pun suami di dunia ini yang tidak sayang sama istrinya, Zalifa. Tentu saja Mas sayang sama kamu. Mahardika memperjelas jawabannya. Za mengulas senyum mendengarnya. Entah apa maksud dari senyumannya itu, hanya Zalifa yang mengetahuinya. Sekarang, giliran Mas yang tanya sama kamu sayang nggak sama Mas? Pertanyaan serupa dilontarkan oleh Mahardika. Kalau aku nggak sayang, nggak mungkinlah hampir setiap malam aku begadang buat Mas. Begadang di sini mengarah pada melayani kebutuhan biologis suaminya. Kalau ia melakukan semua itu hanya karena perjanjian tak jelasnya bersama Mahardika, bukankah cukup sekali ia melakukannya tak perlu hampir setiap malam juga kan, begitu pikir Za. Apalagi coba alasannya, kalau bukan rasa sayang. 73. Terima kasih, sayang, Mahardika membawa Za ke dalam pelukannya. Mengekap lembut puncak kepala istrinya itu. Terima kasih untuk rasa sayangnya, ujar Mahardika dan Za menganggukkan kepalanya. Biarlah Mas Dika nggak cinta sama aku, setidaknya Mas Dika sayang sama aku. Kalaupun suatu hari nanti Mas Dika mengaku mencintai seseorang, aku tinggal ngadu saja ke papa dan mamanya Mas Dika, gampang kan? Biar Mas Dika didendereng sekalian sama mama dan papanya karena ketahuan cinta sama wanita lain. Batin Za sambil menarik sudut bibirnya ke samping hingga menciptakan sebuah senyuman tipis penuh makna. Tentunya apa yang dilakukan Za tak terlihat oleh Mahardika sebab wanita itu masih berada di pelukan Mahardika. Pokoknya, aku nggak mau berpisah dengan anakku nantinya. Lanjut batin Za yang sudah kekeh dengan keputusannya, sebelum sesaat kemudian mengurai pelukan di antara mereka. Di luar dugaan, setibanya di rumah ternyata Mama Riri dan Papa Okta sudah berada di rumah. Mereka kembali tanpa memberi kabar sebelumnya, begitupun dengan para asisten rumah tangga serta Mang Dodo. Mama. Za gegas turun dari mobil, menghampiri Mama Riri yang sedang mengamati kesuburan tanaman hias yang sudah beberapa hari ditinggal olehnya. Sesaat kemudian Mahardika menyusul. Kalian sudah pulang rupanya. Mama Riri menyambut pelukan menantunya. Lia mah. Mana kenapa nggak ngasih kabar kalau mau pulang? Kata Za. Sengaja, biar surprise. Jawab Mama Riri dengan seulas senyum di wajahnya yang masih terlihat cantik dan awet muda. Mama Riri gantian memeluk putranya. Anak dan menantu papa sudah pulang rupanya. Terdengar suara bariton milik Papa Okta yang baru saja keluar dari dalam rumah. Lia, Pah. Za menyalami ayah mertuanya, dan sesaat kemudian diikuti oleh Mahardika. Wah, anak papa makin bersemangat saja nih, jangan-jangan sudah dapat asupan nutrisi lagi. Goda Papa Okta setelah sang istri dan menantunya pamit masuk ke dalam rumah. Papa bisa saja. Balas Mahardika seraya mengusap kepala belakangnya akibat salah tingkah. Melihat reaksi putranya, Papa Okta lantas tersenyum. Ternyata nggak sia-sia usaha papa. Mahardika lantas menelaah kalimat sang ayah. Jangan bilang insiden mati listrik di rumah tempo hari salah satu dari rencana papa. Papa Okta melebarkan senyumnya. Walaupun tidak ada jawaban signifikan dari sang ayah, melihat senyuman ayahnya saja sudah cukup bagi Mahardika. Terlahir dari pria yang sangat luar biasa seperti ayahnya adalah sebuah kesyukuran yang tidak bisa hanya diungkapkan dengan kata-kata oleh Mahardika. Sering kali Papa Okta bertindak di luar ekspektasi demi membahagiakan buah hatinya itu, buah cinta semata wayangnya bersama sang istri. Prinsip Papa Okta, tak penting berapa banyak Tuhan memberikan kita rezeki anak karena yang terpenting bagi pria itu adalah bagaimana sebagai seorang ayah ia bisa mengusahakan yang terbaik untuk kebahagiaan putranya. Kalaupun hingga 74 detik ini ia hanya dikaruniai Mahardika seorang. Pria itu tetap bersyukur atas anugerah terindah dari Tuhan tersebut.
Papa memang yang terbaik. Mahardika menghambur ke pelukan sang ayah. Apapun akan Papa usahakan demi kebahagiaan anak Papa. Balas Papa Okta. Sebesar serta sehebat apapun Mahardika di mata orang di luar sana, di mata pria itu Mahardika tetaplah putra kesayangannya yang akan terus diusahakan kebahagiaannya olehnya, kecuali berselingkuh, karena Papa Okta paling tidak suka dengan perselingkuhan. Untungnya Okta bukanlah tipikal pria yang suka dengan perselingkuhan. Jadi, Papa Okta tidak terlalu khawatir putranya melenceng ke arah negatif. Oh iya, bisnis kita yang ada di Singapura membutuhkan perwakilan untuk pertemuan dengan investor di sana. Papa mau kamu yang ke sana besok. Papa tidak bisa pergi karena masih ada urusan penting di sini soalnya. Jelas Papa Okta dan Mahardika mengangguk, mengiyakan permintaan ayahnya itu. Meskipun berat rasanya meninggalkan sang istri, namun Mahardika tetap harus pergi karena ini mengenai urusan kerjaan. Setelahnya, Mahardika pun pamit pada Papa Okta untuk kembali ke kamar, tubuhnya sudah merasa gerah usai beraktivitas seharian di kantor. Sayang. Seruan Mahardika mengalihkan perhatian Zalifa yang tengah merapikan susunan baju di dalam lemari. Lia, Mas. Besok Mas mau berangkat ke Singapura, ada urusan kerjaan di sana. Za tak langsung menjawab, lah menatap suaminya dengan ekspresi wajah bengong. Entah apa yang ada di pikiran Za saat ini, yang jelas berat rasanya jika harus ditinggal oleh sang suami. Tetapi, Mahardika pergi untuk urusan pekerjaan sehingga ia pun tak mungkin menghalanginya. Mas lama nggak di sana? Mahardika langsung melebarkan senyum mendengarnya. Dari mimik wajahnya, sepertinya Za berat hati ditinggal olehnya. Memangnya kenapa kalau Mas lama di sana? Kamu kangen? Tanpa berpikir Za langsung menganggukkan kepalanya. Maksudnya garis bawah Za ingin mengoreksi jawabannya, namun tak sempat sebab Mahardika sudah membungkam mulutnya dengan sebuah ciuman lembut. Mas janji akan segera kembali jika urusan di sana sudah selesai. Ujar Mahardika setelah menyudahi ciuman lembutnya. 75. Mahardika berlalu menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya, sedangkan Za hendak menyiapkan pakaian serta beberapa keperluan Mahardika yang akan berangkat ke Singapura besok. Kenapa hatiku jadi sedih begini akan ditinggal Mas Dika? Batin Za meresapi perasaannya. Mungkin karena aku sudah mulai terbiasa bersamanya. Za mengeluarkan beberapa pakaian Mahardika dari dalam lemari kemudian memasukkannya ke dalam koper. Beberapa saat kemudian, Mahardika keluar dari kamar mandi dengan sebuah handuk yang dililitkan pada pinggangnya, sedangkan tangan kanannya sibuk mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Sayang. Seruan Mahardika mengalihkan perhatian Zalifa dari kegiatannya. Lia Mas. Za mendekat pada suaminya, mengambil alih handuk kecil dari tangan Mahardika, kemudian membantu mengeringkan rambut suaminya. Gak apa-apa kan selama Mas gak ada, Mang Dodo yang mengantarmu pergi bekerja. Za menghela napas berat lalu berkata. Mau bagaimana lagi? Gak mungkin juga kan aku bawa mobil sendiri sedangkan aku belum terlalu tahu dengan situasi dan juga jalanan di kota ini. Jawab Za. Sekalipun kamu sudah tahu dengan situasi dan jalanan di kota ini, Mas tetap nggak membolehkan kamu bawa mobil sendiri. Kenapa bisa begitu? Dahi Za berkerut pertanda bingung. Nanti kalau istri Mas disangka masih gadis sama lelaki di luar sana kan bahaya. Jawab Mahardika sambil mengulas senyum. Apaan sih Mas? Wajah Za nampak merona mendengar kata-kata Mahardika. Kamu kenapa sih Za? Mendengar Mas Dika ngomong begitu saja wajahmu sudah terasa panas begini. Dalam hati Za. Keesokan paginya. Mahardika sudah bersiap menuju bandara, ia akan berangkat ke Singapura bersama asisten Bimo tentunya,
pria yang selalu lengket bagai perangko pada Mahardika kalau untuk urusan pekerjaan. Mahardika dan asisten Bimo menuju bandara dengan diantarkan oleh Papa Okta, Mama Riri dan tentunya sang istri tercinta dari Mahardika. Mahardika yang sejak di rumah tadi menyadari wajah sendu istrinya lantas membawa tubuh Za ke dalam pelukannya. Mas nggak akan lama di sana, setelah urusan pekerjaan selesai Mas langsung pulang, tutur Mahardika seraya mengusap lembut puncak kepala Za yang kini berada di pelukannya. Za pun menganggukkan kepalanya. 76. Mahardika menengadahkan wajah tertunduk Za sehingga kini istrinya itu membalas tatapannya. Za sengaja menundukkan wajah untuk menyembunyikan kesedihannya ditinggal oleh Mahardika. Kap. Mahardika mengekap bibir mungil istrinya, pria itu seolah lupa bahwa ayah dan ibunya sedang memandang ke arah mereka. Mama Riri langsung mengulum senyum melihatnya, begitupun dengan Papa Okta, keduanya sontak saling melempar pandangan satu sama lain seolah sedang melakukan telepati lewat tatapan. Siapapun yang akan melihat sikap kalian pasti tidak akan menyangka jika faktanya kalian menikah karena kepergok warga. Dalam hati Mama Riri, gemas sendiri dengan kemesraan anak dan menantunya. Dasar wanita, katanya ingin berpisah giliran ditinggal sebentar malah bersedih, sudah seperti mau ditinggal setahun saja. Batin Papa Okta sambil mengulum senyum. Iya, Papa Okta mengetahui tentang permintaan Za untuk berpisah, serta tipuan Mahardika yang berkedok syarat untuk berpisah. Siapa lagi pelaku yang membeberkan semuanya kalau bukan asisten Bimo? Pria itu terpaksa mengkhianati tuannya karena desakan dari tuan besarnya. Awalnya asisten Bimo masih saja tutup mulut tapi pada akhirnya pria itu mengaku juga setelah mendengar ancaman dari tuan besarnya Papa Okta. Hal itu pula yang membuat Papa Okta meminta Mahardika pergi ke Singapura untuk mengurus pekerjaan di sana. Ia ingin melihat seperti apa reaksi menantunya saat ditinggal oleh putranya. Jangan lupa mengabari kalau Mas sudah tiba di Singapura nanti. Pesan Za dengan wajah sedihnya. Pasti, sayang, jawab Mahardika. Mas berangkat ya sayang. Mahardika pun pamit saat pesawat dengan nomor penerbangan yang akan ditumpanginya bersama asisten Tiko meminta semua penumpangnya untuk segera memasuki terminal keberangkatan. 3. Lia Mas. Mah. Pah. Dika berangkat. Titip Zaya Pah. Mah. Lia sayang, Mama dan Papa pasti akan menjaga menantu kami dengan baik, kamu tidak perlu khawatir. Balas Mama Riri. Za terus memandang punggung suaminya yang semakin menjauh dan pada akhirnya tak lagi terlihat oleh pandangannya. Mama Riri mendekati menantunya itu dan mengelus punggung Za. Mas Dika nggak lama kok, paling juga 3 atau 4 hari doang di Singapura. Kalau semua urusannya di sana selesai Mas Dika pasti langsung pulang, sayang. Za hanya mengangguk, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Takutnya jika ia bersuara yang ada justru tak sanggup menahan air matanya. Setelah pesawat yang ditumpangi Mahardika lepas landas, mereka pun berlalu meninggalkan bandara. Di saat Za tengah bersedih ditinggal Mahardika ke Singapura, Abil justru dipusingkan dengan sikap putranya yang enggan meminum obatnya. Zaki mau cepat sembuhkan. Kalau begitu diminum obatnya, nak. Abil masih berusaha merayu putranya agar mau. 77. Meminum obatnya, tapi bocah itu tetap saja enggan melakukannya. Zaki justru merapatkan bibirnya tanda penolakan. Ayo sayang, diminum obatnya. Oma pun ikut membujuk cicitnya itu. Enggak mau eyang, rasanya pahit. Zaki enggak suka. Zaki terus menolak meminum obat berupa puyer yang sudah dilarutkan pada sendok tersebut. Kalau Zaki mau meminum obatnya, Papa janji akan mengajak Zaki jalan-jalan setelah sembuh nanti. Abil masih belum berhenti membujuk putranya, bahkan pria itu rela tidak pergi bekerja demi menemani putranya yang sedang dirawat di rumah sakit. Zaki nggak mau,
Lagian kalau jalan-jalan harinya berdua saja Zaki bosan, Pak. Ya sudah, kalau begitu nanti kita jalan-jalan sama Eyang atau sama Opa dan Oma juga boleh. Abil kembali memberi penawaran pada putranya itu. Tapi Zaki maunya sama Mama, Pak. Semua teman-teman Zaki punya mama, cuma Zaki doang yang nggak punya mama, Pak. Dek. Hingga usianya genap 5 tahun, baru kali ini putranya itu mengatakan hal demikian, menginginkan seorang ibu. Zaki malu setiap kali dikatain nggak punya mama sama teman-teman Zaki di sekolah. Untuk kedua kalinya Abil dibuat terkejut dengan fakta ini. Ternyata selama ini putranya sering mendapatkan kata-kata kurang menyenangkan dari teman-temannya karena tidak memiliki seorang ibu. Permisi. Suara seruan seseorang yang baru saja memasuki ruangan dengan beberapa orang perawat yang datang bersamanya, mengalihkan perhatian Zaki Oma, dan juga Abil ke sumber suara. Dr. Yuli, wanita itu tak lain adalah Dr. Yuli yang datang bersama dengan beberapa orang perawat untuk melakukan visit pada pasiennya. 1. Silahkan Bu Dokter. Oma yang menjawab dengan senyum ramahnya. Bagaimana kabarnya hari ini anak ganteng? Tanya Dr. Yuli sekedarnya pada Zaki. Zaki nggak mau minum obat, Bu Dokter. Oma menggunakan kesempatan ini untuk mengadukan cicitnya itu pada dokter. Loh, kenapa nggak mau minum obat anak ganteng? Bagaimana mau cepat sembuh kalau obatnya nggak diminum? Dr. Yuli selalu berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak, mengingat semua pasiennya adalah anak-anak yang mungkin belum terlalu paham dengan bahasa yang terlalu rumit untuk dipahami. 78. 6. Kalau Zaki bersedia meminum obatnya nanti Bu Dokter kasih hadiah. Sebagai dokter spesialis anak tentunya Dr. Yuli harus pandai-pandai membujuk pasiennya. Zaki boleh memilih hadiahnya, mau mobil-mobilan atau robot-robot. Ibu Dr. Yuli masih berusaha membujuk Zaki agar mau meminum obatnya. Ya, selain obat yang masuk melalui injeksi, ada beberapa obat puyer untuk radang tenggorokan yang harus diminum oleh bocah itu. Zaki nggak mau mobil-mobilan ataupun robot-robot, Bu Dokter, masih dengan pandangan tertunduk bocah itu menjawab. Zaki maunya hadiah apa dong? Zaki maunya mama, Bu Dokter. Zaki malu setiap kali dikatain nggak punya mama sama teman-teman Zaki di sekolah. Aduh bocah itu. Dek. Dr. Yuli tertegun mendengar permintaan Zaki. Pasalnya, kemarin Oma sempat bercerita bahwa ibu kandung Zaki telah berpulang ke pangkuan Sang Pencipta sejak melahirkan bocah itu. Sementara Abil, pria itu langsung berlalu meninggalkan kamar perawatan mendengar permintaan putranya. Jujur, sebagai seorang ayah tentunya Abil sadar betul jika Zaki masih membutuhkan kasih sayang ibunya. Akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa sebab sang istri tercinta telah pergi untuk selamanya. Melihat wajah sendu Zaki mengingatkan Dr. Yuli pada adik laki-lakinya saat ibu kandung mereka pergi untuk selamanya. Ya, saat ibu kandungnya meninggal dunia, Dr. Yuli masih duduk di bangku SMP sementara adiknya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kalau mengingat masa-masa terberat dalam hidupnya itu, Dr. Yuli tidak menyangka ia dan adiknya bisa melewati semua itu hingga kini bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Adiknya itu sekarang sudah menjadi manajer di salah satu perusahaan ternama di ibu kota. Sayang, mamahnya Zaki sudah ada di surga nggak mungkin lagi kembali bersama kita, nak. Oma yang hampir menangis berusaha memberi pengertian pada cicitnya itu. Teman Zaki juga ada yang mamahnya sudah ada di surga Eyang, tapi papahnya bisa memberikan mamah baru untuknya. Dek. Abil yang baru saja kembali ke kamar perawatan kembali dikejutkan dengan pernyataan putranya. Mamah baru. Batin Abil, tak habis pikir Zaki sampai segitunya menginginkan seorang ibu. Dr. Yuli nyaris kehabisan kata-kata urentuk membujuk bocah itu,
Akan tetapi tak ada rasa kesal sedikit pun di hatinya, mengingat ia tahu betul seperti apa perasaan Zaki saat ini. Zaki mau minum obat kalau papa janji akan memberikan mamah baru untuk Zaki. Kata bocah itu seraya melirik pada ayahnya. Baik Dokter Yuli dan juga beberapa perawat yang berada di kamar perawatan tersebut hanya bisa diam, tidak ingin. 79. Terlalu ikut campur dalam urusan pribadi keluarga tersebut. Baiklah, papa janji. Oma yang sedang berdiri di samping tempat tidur Zaki sontak saja menatap pada Abil ketika mendengar cucunya itu berani berjanji di hadapan putranya. Tuh kan, papahnya Zaki sudah berjanji, sekarang Zaki minum obatnya ya. Dokter Yuli kembali membujuk pasiennya itu. Baik, Bu Dokter. Dokter Yuli mengambil alih sendok berisi puyer yang sudah dilarutkan di sendok dari tangan Oma kemudian membantu Zaki meminumnya. Anak pintar, puji Dokter Yuli setelah Zaki meminum obatnya. Dokter Yuli kembali tertegun ketika bocah itu tiba-tiba menggenggam tangannya. Bu dokter juga punya anak seperti Zaki ya. Kasih sayang Dokter Yuli membuat bocah berusia 5 tahun tersebut berpikir Dokter Yuli sudah memiliki seorang anak makanya begitu pengertian kepadanya, padahal faktanya apa yang dilakukan oleh Dokter Yuli hampir dilakukan oleh wanita itu kepada semua pasiennya. Belum anak ganteng, Bu dokter belum menikah makanya belum punya anak, jujur Dokter Yuli tanpa maksud apapun. Benarkah? Dokter Yuli mengangguk membenarkan. Kalau begitu, Bu dokter mau nggak jadi mamahnya Zaki? Dengan entengnya bocah itu memberikan penawaran pada dokter cantik di hadapannya itu. Dokter Yuli terkesiap mendengarnya. Zaki. Abil menegur putranya yang berbicara sembarangan tersebut. Maafkan anak saya, dokter. Sepertinya Zaki belum sepenuhnya paham dengan maksud ucapannya. Abil merasa tidak enak hati pada Dokter Yuli. Tidak perlu minta maaf, Tuan. Nama juga anak-anak, balas Dokter Yuli sambil mengulas senyum tipis di wajahnya. Zaki serius, Bu dokter. Bocah itu kembali melontarkan kalimat yang mampu membuat ayahnya menghela napas panjang dibuatnya. Sekarang Zaki kan sudah minum obat, kalau begitu Bu dokter lanjut ke ruangan lain dulu ya. Demi menghindari pertanyaan Zaki, Dokter Yuli memutuskan untuk pamit undur diri guna melanjutkan tugasnya, melakukan visit ke pasiennya yang lain. Kalau begitu, saya permisi dulu Tuan. Nyonya. Dokter Yuli pamit pada Abil dan juga Oma. Terima kasih, dokter. 80. Sama-sama, Nyonya. Dokter Yuli merespon ucapan terima kasih dari Oma. Kayaknya nggak ada salahnya menerima penawaran dari bocah itu dok, lagian ayahnya juga ganteng. Ujar salah seorang perawat yang ikut serta bersama Dokter Yuli ketika mereka melintas di salah satu koridor gedung. Apaan sih? Namanya juga anak-anak pasti ngomongnya suka asal begitu. Balas Dokter Aeli. Kalau nggak salah Tuan Syabil Fahreza saudara sepupunya Dokter Zalifa. Timpal salah seorang perawat lainnya. Pantesan Tuan Syabil juga ganteng, ternyata masih satu pabrikan rupanya. Kamu pikir Tuan Syabil barang apa, satu pabrikan? Dokter Yuli hanya geleng kepala mendengar obrolan kedua pesawat yang berjalan di belakang langkahnya tersebut. Obrolan mereka pun berakhir ketika hendak memasuki kamar perawatan lainnya. Malam harinya, Za terus menatap ponselnya, menunggu panggilan video dari suaminya. Beberapa menit kemudian Za melebarkan senyumnya mendengar ponselnya berdering dan nama suaminya tertera di layar ponselnya. Halo sayang. Liam mas. Mas baru kembali ke hotel usai meeting. Mahardika meletakkan ponselnya di atas nakas samping tempat tidur, lalu mulai melepas jas yang melekat di tubuhnya, dan dilanjutkan dengan melepas satu persatu kancing kemejanya.
Za terpanah melihat suaminya itu melepas kemejanya hingga kini tubuh bagian atas Mahardika hanya tinggal ditutupi oleh sebuah singlet berwarna putih. Kenapa aku baru sadar kalau suamiku ternyata begitu menawan? Batin Za. Sayang. Seruan Mahardika sekaligus menyadarkan Zalifa dari lamunannya. Li garis bawah iya mas. Za terbata. Kamu mau mas bawakan oleh-oleh apa nanti, sayang? Sontak saja Za menggelengkan kepalanya, karena faktanya ia tidak menginginkan oleh-oleh apapun, sebab yang diinginkan oleh wanita itu adalah suaminya segera menyelesaikan urusannya di sana dan kembali ke tanah air. Apa kamu yakin? Nggak mau oleh-oleh, Atau jangan-jangan kamu sudah kangen berat ya sama mas? Tanpa berpikir panjang Za langsung mengangguk sehingga membuat Mahardika mengulum senyum dibuatnya. Menyadari tindakannya tadi, Za lantas mengoreksi maksudnya. Maksudnya aku kangen diantar sama kamu. 81. Berangkat kerja, mas. Malas kelamaan diantar sana Mang Dodo. Tentu saja itu hanya alasan Za yang memiliki gengsi setinggi gunung, dan Mahardika menyadari itu. Mahardika lantas mengangguk, seolah percaya dengan dalih Za padahal kenyataannya Mahardika sedang menahan senyumnya. 82. 7. Keesokan paginya, Za nampak tak bersemangat seperti biasanya.